Chemtrails, silakan googling teman-teman semuanya. Pernah dengar kan istilah ini? Ya kalau nggak tahu langsung cek GPT atau googling langsung. Cari tuh chemtrails. Singkatan dari chemicals trails atau teori konspirasi yang percaya bahwa pesawat jet ini yang ada di langit menyemprotkan zat kimia. Mestinya chemtrails ya, bukan chemtrails ya. Yang disemprotkan itu zat kimia berbahaya ke atmosfer dengan tujuan seperti mengontrol cuaca, memanipulasi pikiran, atau bahkan untuk program depopulasi. Bayangin, kalau itu beneran, kalau langit kita ternyata nggak aman seperti yang kita pikirkan, dan kalau kalian cari di internet, kalian bakal nemuin ribuan video, gambar, bahkan testimoni orang-orang yang ngerekam garis-garis putih itu di langit. Banyak yang percaya itu yang bikin mereka sakit, bikin mereka batuk, bahkan depresi. Teman-teman, pernah nggak kalian lagi ngelihat langit cerah ya, tapi tiba-tiba ada garis panjang putih bergaris gitu yang muncul di langit kayak garis-garis begitu. Apalagi di era pandemi itu setiap hari garisnya ada. Garis itu lurus, tegas, kayak bekas asap dari pesawat yang lewat. Kalian mikir nggak itu cuma pesawat lewat? Ya udah, lah kalian lanjutin hidup aja. Tapi sebagian orang bilang itu bukan sekedar uap air. Itu adalah racun. Itu senjata. Itu chemtrails. Chemtrails, silakan googling teman-teman semuanya. Pernah dengar kan istilah ini? Ya kalau nggak tahu langsung cek GPT atau googling langsung. Cari tuh chemtrails. Singkatan dari chemicals trails atau teori konspirasi yang percaya bahwa pesawat jet ini yang ada di langit menyemprotkan zat kimia. Mestinya chemtrails ya, bukan chemtrails ya. Yang disemprotkan itu zat kimia berbahaya ke atmosfer dengan tujuan seperti mengontrol cuaca, memanipulasi pikiran, atau bahkan untuk program depopulasi. Bayangin, kalau itu beneran, kalau langit kita ternyata nggak aman seperti yang kita pikirkan, dan kalau kalian cari di internet, kalian bakal nemuin ribuan video, gambar, bahkan testimoni orang-orang yang ngerekam garis-garis putih itu di langit. Banyak yang percaya itu yang bikin mereka sakit, bikin mereka batuk, bahkan depresi. You know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time. And so, oh, that's cool. A jet just went over. And then you started to see a whole bunch of them. And the next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing and you didn't know why. Okay, and you really didn't know why. I mean, everybody was fighting. So he started riffing about the chemtrails, and he started to say things that hit home so hard. And I would recommend that everybody try to get what he said online or wherever. Ada yang merasa udara mereka tercemar atau juga mungkin banyak jadi rasa pusing yang nggak keruan. Aneh nggak sih ada pesawat kecil gitu terbang-terbang di atas langit kita cuma buat nyebarnya asap doang. Tapi ada sisi ilmiahnya. Itu cuma disebut contrails atau condensation trails, jejak kondensasi dari uap air yang beku karena suhu ekstrim di ketinggian. Lantas pertanyaannya adalah, kalau itu cuma uap air, kenapa banyak orang tetap percaya dengan teori ini? Oke, mari sekarang kita bedah lebih dalam. Kepercayaan terhadap chemtrails itu tumbuh pesat, terutama di era di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis. Kita udah sering banget ya dengar skandal besar yang bikin kita jadi skeptis ya kan. Contohnya mungkin NSA dan penyadapan massal yang mengungkapkan bahwa pemerintah mengawasi semua komunikasi kita, atau program CIA yang bernama MK Ultra yang melakukan eksperimen dengan LSD pada warga sipil tanpa sepengetahuan mereka. Gimana dengan eksperimen senjata biologis yang dilakukan selama perang Vietnam? Semua itu dulu dianggap sebagai teori konspirasi, dan sekarang terbukti nyata. Jadi gak heran kan kalau orang-orang mulai berpikir
Kalau itu benar, berarti chemtrails juga bisa jadi kenyataan. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Dan di tahun 2025, seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Marjorie Taylor Greene, yang mengajukan RUU anti-chemtrails. Isinya, larangan terhadap geoengineering berbahaya, penyemprotan zat di langit tanpa persetujuan publik. Marjorie ini bukan neneknya Taylor Swift ya guys, tapi dia vokalnya mirip ya. Kenapa ada RUU yang dibuat untuk sesuatu yang katanya nggak ada? Ini yang bikin publik semakin curiga. Sekarang, mari kita bahas sisi ilmiahnya. Geoengineering adalah ilmu yang memodifikasi iklim dan juga cuaca. Ada berbagai teknik yang udah dipraktekkan, seperti cloud seeding, penyemaian awan untuk menciptakan hujan buatan, solar radiation management yang berusaha mengurangi pemanasan global, dan bahkan carbon capture untuk menangkap gas karbon dari atmosfer. Kenapa Indonesia nggak pernah ngomong soal hujan buatan? Pasti lu inget kan? Waktu kebakaran hutan besar beberapa tahun yang lalu, Indonesia juga melakukan cloud seeding untuk menciptakan hujan buatan, biar asap kebakaran itu bisa reda. Nah itu beneran, teman-teman. Cuaca bisa dimodifikasi, bisa direkayasa, bahkan bisa ditahan oleh siapa tuh? Wing gitu kan. Indonesia bisa percaya kayak gitu ya. Jadi ketika orang-orang yang percaya pada chemtrails dengar pemerintah dan juga ilmuwan bilang kami bisa kendalikan cuaca, maka mereka berpikir, nah, bener kan dugaan kami? Tapi siapa yang diuntungkan kalau cuaca bisa dikendalikan? Jawabannya, negara superpower, konglomerat pertanian, dan militer. Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive chemical cloud that could cool the Earth. It's called solar geoengineering, and it's highly controversial. How long will it be that countries keep experiencing these climate impacts before someone gets desperate and says, hey, we need to cool the planet with solar geoengineering? It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools the Earth, but it also comes with significant risks and uncertainties. Things like mass famine, mass flooding, drought, of kinds that will affect very large populations. It could weaken monsoons in India, China, and Africa enough to affect crops. It could eradicate blue sky. You start increasing the amount of diffuse light and you have less direct light, which is the same thing as saying it looks hazy and white. Bayangin kalau kalian bisa kontrol awan. Kalian bisa bikin kekeringan di negara musuh. Kalian bisa bikin hujan lokal contohnya. Misalnya di negara sahabat, buat panen lebih dulu, ya. Atau lu bisa atur badai, atau bisa hancurin ekonomi musuh tanpa harus berperang secara terbuka. Ini bukan cuma soal langit dan awan, ini soal geopolitik. Siapa yang bisa mengontrol cuaca, bisa mengontrol kehidupan banyak orang.
Negara besar yang memiliki teknologi ini bisa menentukan masa depan negara-negara lain. Kita hidup di era digital sekarang. Segala teori bisa viral. Kita udah lihat kan bagaimana video 15 detik bisa langsung membentuk opini publik lebih cepat daripada jurnal ilmiah 300 halaman. Saking orang zaman sekarang malas baca, cuma lihat konten. Dan yang lebih berbahaya, algoritma media sosial malah memperkuat apa yang ingin kita percayai. Jadi lu dibentuk guys. Kalau lu percaya chemtrails, algoritma kasih lu konten yang mendukung chemtrails. Kalau lu skeptis, algoritma kasih video penjelasan ilmiah yang menentang chemtrails. Akhirnya, kita hidup di dunia yang terfragmentasi, di mana kebenaran bisa dibentuk oleh filter digital. Dan kalau kita bicara soal sains, ilmuwan udah jelas bilang bahwa jejak pesawat yang ada di langit itu nggak mengandung racun. Tapi ada kekhawatiran serius soal emisi karbon yang dihasilkan pesawat, polusi udara, dan juga dampaknya terhadap atmosfer. Polusi dari penerbangan itu nyata dan bahaya buat lingkungan. Memang chemtrails dalam konteks racun rahasia bisa dianggap berlebihan. Tapi masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh penerbangan itu jauh lebih nyata dan bahaya. Sekarang coba lo pikirin deh. Langit dulu adalah tempat kita merenung, natap ke langit, sampai bengong, mengingat Tuhan, melihat ke atas, merasa kecil. Dulu langit itu adalah lambang keagungan Tuhan. Tapi sekarang langit penuh dengan radar, sinyal, polusi, cahaya, satelit, drone, gelombang, bahkan propaganda. Semua itu mengubah cara kita memandang langit. Seperti kata potret, bagaikan langit di sore hari, ya. Sampai kita nyimpen apa-apa juga di cloud, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah, ini cuma soal sains atau kita memang lagi diingatkan nih bahwa manusia terlalu serakah ingin mengendalikan segalanya, sampai lupa bahwa ada Maha mengatur di atas sana. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.